hidupmu ditentukan oleh apa yang kau pikirkan. Kalau kau bangun pagi dan kau pikirkan, wah berat, stres lah hari ini. Tapi kalau kau bangun pagi, kau tahu ada masalah berat, tapi kau tahu Allahmu lebih besar, dan engkau pegang Alkitab, apa yang benar, apa yang mulia, apa yang sedang dengan itu yang kau pikirkan. Saya mau beritahu, bahagialah hidupmu. Hidupmu bahagia tidak ditentukan berapa banyak uang di kantongmu. Hidupmu berbahagia tidak tergantung dengan berapa baik suamimu terhadap engkau. Hidupmu berbahagia tidak ditentukan dengan berapa diam atau berapa cerewetnya istrimu. Hidupmu tidak ditentukan berapa galak mertuamu atau baik dan manisnya mertuamu. Tetapi saya harus jelaskan, hidup kita sangat tergantung dengan apa yang kita pikirkan. Makanya Alkitab bilang apa yang benar, apa yang mulia, apa yang sedang dengar, itu yang harus kita pikirkan. Amin. Sebagai kepala jemaat saya harus bilang ini, disiplinkan pikiranmu, maka engkau akan merebut hari depan yang luar biasa. Yang setuju sama saya katakan amin. Amin. Kalau kita nggak mau disiplinkan pikiran kita, maka kita jadi orang yang tertekan terus. Kenapa? Karena kita terintimidasi. Kita selalu bilang, wah rumah tangga saya hancur, wah anak saya berantakan, wah hidup saya nggak bahagia. Tapi kalau kita mulai kendalikan, saya tahu Tuhan saya hebat, saya tahu Tuhan saya tidak pernah mengecewakan, saya tahu dalam Yesus saya lebih daripada orang-orang yang menang. Alkitab bilang apa saja kau ucapkan, kalau kau tidak bimbang tapi percaya, itu yang akan terjadi. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Lihat ayat ini. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh apa? Sakit hati. Dan orang bebal dimatikan oleh apa? Iri hati. Ya pikiran aja, wah ini nyakitin, wah ini ngecewain, akhirnya sengsara. Selanjutnya, klik. Yang keberapa ini? Yang keempat. Kunci mengalami Tuhan yang besar aja dan dahsyat, jangan menyerah. Ini gambar benar nih, gede amat di batu. Sama-sama bilang sama saya, jangan menyerah. Banyak orang gagal bukan karena bodoh, banyak orang gagal bukan karena takdir, banyak orang gagal bukan karena nasib, tapi terlalu cepat menyerah. Kita pasti menang. Sama-sama bilang sama saya pasti menang. Amin. Klik. Aku sendiri pernah melihat orang bodoh berangkat, tapi serta-merta aku kutuk di tempat kediaman. Anak-anaknya selalu tidak tertolong. Mereka diinjak-injak di pintu gerbang tanpa ada orang yang apa? Melakukan. Ini yang saya bilang. Kalau kita mudah menyerah, kita bohong. Tidak pernah saya lihat orang menyerah dan dapat mujizat. Mungkin saya menatap saya dan bilang, loh kan orang Kristen harus menyerah. Tidak. Orang Kristen harus berserah. Berserah membuat kita tidak menyerah. Orang-orang yang berserah tetap maju. Orang-orang yang berserah tetap percaya. Orang-orang yang berserah tetap meyakini janji Tuhan. Yang setuju sama saya katakan amin. Selanjutnya yang kelima, kunci mengalami Tuhan yang besar, ajaib dan dahsyat, tetap mencari Allah. Sama-sama bilang sama saya harus tetap mencari Tuhan. Maksudnya gini, kalau saudara lagi ada masalah apapun, sederhana aja, apa maksud Tuhan di balik semuanya ini? Saudara ada persoalan apapun, ingat aja, apa maksud Tuhan di balik semuanya ini? Jangan langsung, wah kenapa begini, kenapa? Jangan. Kita kan kalau ada masalah langsung berontakan, kecewa. Saya kan udah berdoa, saya kan udah baca Alkitab, kenapa Tuhan gak? Jangan. Ingat aja, segala sesuatu terjadi untuk kebaikan kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Jadi kalau sudah difitnah orang, jangan benci orangnya. Biar mampus tuh orang, biar kena penyakit tuh orang. Orang udah pernah buat tolong, sekarang buat jahat begitu. Wah Tuhan, saya ditipu orang. Wah saya dikhianati orang. Wah saya diomongin orang. Kenapa Tuhan izinkan begini? Apa pelajaran yang sedang Tuhan mau sampaikan buat saya? Apa program pendewasaan yang sedang Tuhan buat dalam hidup saya? Waktu kita bisa mengerti rencana Tuhan di balik semua persoalan kita, di situ kita menjadi orang-orang yang dewasa. Ya setuju sama saya katakan amin. Amin. Yang keenam, apa kunci mengalami Tuhan yang besar, ajaib dan dahsyat? Tetap ingat apa? Perbuatan. Ada dua yang kita gak boleh ingat. Apa
dua yang kita nggak boleh ingat. Yang pertama kebaikan kita, dan yang kedua yang kita nggak boleh ingat kesalahan